Waktu di Jepang, gue dikagetkan dengan sebuah berita seorang perempuan dihabisi oleh seorang lelaki dengan menggunakan cara kekerasan yang sangat tidak terbayangkan. Baca berita itu aja gue udah kaget, udah ngilu, udah kayak, ya ampun, kita tinggal di mana sih? Kok yang kayak ginian masih ada dan orang-orang kayak gini tinggal di sekitar kita. Tapi gue lebih kaget lagi baru-baru ini karena ada sebuah berita yang memberitahu lebih lengkap hubungan mereka berdua di masa lalu kayak gimana. Siapa mereka sebenarnya dan apa relasi mereka. Yang kalau disingkat intinya mereka seperti berhubungan, ada yang berasumsi selingkuh, ada yang berasumsi teman tapi mesra, berbagai macam asumsi liar netizen yang menghadirkan sebuah pola pikir baru yang menurut gue jauh lebih mengagetkan dan sangat menakutkan. Tiba-tiba dukungan berpindah, yang tadinya membela korban sekarang jadi belain pelaku pembunuhan. Plot twistnya bener-bener di luar ekspektasi, mana udah ikutin nyalahin yang cowoknya lagi karena terlalu obsesi. Dia pula ngasih harapan berlebihan ke cowok, gak jadi kasihan sama ceweknya. Dari awal berarti si cewek yang salah. Dan lu akan temukan berbagai macam komen kayak gitu di berbagai macam sosial media mengenai kabar yang baru saja muncul. Gue yang langsung kayak, hah? Ini sengaja? Ini emang daya pikir masyarakat segini? Atau ini emang tanda harusnya hati-hati kita semua nih di masyarakat? Bahwa korban pembunuhan terjadi di depan mata banyak orang dan saksi yang dibelain pelakunya. Gue langsung kayak yang, nyawa seseorang telah hilang, tapi ternyata internet itu berkata lain. Konteksnya gue rasa udah cukup jelas. Seorang perempuan dibunuh seorang pria, tapi setelah detektif netizen menyelidiki dan mencari tahu, keluarlah isu-isu yang liar bahwa mereka teman tapi mesra, di PHP-in, atau bahkan sampai diselingkuhin. Intinya cinta yang panas dan bergejolak, sehingga diduga itu menjadi modus kejahatan. Dan gue melihat masyarakat itu tiba-tiba jadi mendukung pelaku, mendukung aksi tersebut, dan tiba-tiba jadi kayak, nggak mau belain yang cewek, nggak mau belain korban, ternyata korban tidak benar-benar bersih, tidak salah sepenuhnya. Kalimat-kalimat yang kayaknya menurut gue perlu kita evaluasi bersama gitu. Ini keluar dari kondisi keadaan manusia yang lagi normal, atau memang juga dalam tekanan yang berbahaya, yang dimana para psikolog harusnya terjun langsung ke lapangan nih untuk kayak jemput bola. Kalau banyak masyarakat berpikir seperti ini, berarti siap-siap chaos sih kata gue. Ada orang meninggal, dibunuh, dan lu bisa-bisanya mendukung pelaku. Lu bisa-bisanya nggak bisa kasihan sama korban hanya karena korban diduga ataupun kalau misalnya terbukti pun seseorang telah kehilangan nyawanya. Kenapa sih kita di sekitar kita tuh nggak bisa berpikir bahwa dunia ini tuh abu-abu gitu? Orang tuh nggak boleh ada kejelekan sedikit pun. Kalau lu ada jelek sedikit, kalau lu ada noda sedikit, gua nggak bisa bela lu, gua nggak bisa dukung lu. Lu harus bersih, sebersih-bersihnya, putih, sebening-beningnya, transparan kalau perlu. Ada kesalahan sedikit, not human bro, gak bisa gue dukung bro. Not innocent enough for me. Buat gue ini sangat bermasalah banget kalau masyarakat kita masih banyak yang berpikir kayak gitu. Gue jelaskan pakai beberapa poin. Yang pertama adalah, gue nggak tahu apakah kalian diajarin apa sekolah, tapi ada bedanya salah dalam moral dan salah dalam pidana. Dan keduanya bisa berbeda, bisa bersamaan. Lu bisa salah secara moral dan tidak perlu dihukum, dan atau opsi-opsi lainnya. Kata salah itu kayak melekat di masyarakat itu harus dihukum, harus diberi ganjaran, harus lu jadi hakim tengah jalan gitu. Kan aneh gitu kalau lu nggak bisa misahin gitu. Bahkan kalau lu ngikutin gitu ya, banyak kasus gitu ya, nggak semua kasus ditumpuk jadi satu gitu. Gue ngebayangin ya, masyarakat ngeliat hukum tuh kayak gitu, kayak ayo bayar-bayaran siapa, ayo jahat-jahatan siapa, yang paling banyak jahatnya yang masuk penjara, yang nggak terlalu banyak salahnya bebas. Gue kayak ngeliatnya mereka tuh nggak ngerti hukum gitu loh, kayak ngegampangin hukum gitu. Ya memang hukum tidak gampang gitu, makanya harus kuliah dan lain-lain. Tapi masa sih basicnya aja kagak paham gitu, kayak ngeliat orang kayak ada bocil berantem gitu, harus yang seperti gue bisa angkat-angkat di berbagai macam video gue berikutnya gitu. Kalau bocil berantem tadi ya gue singgung ya, ada orang dibully, ditoyor-toyor palanya, yang bully stand up, tiba-tiba ngedorong dia sampai jatuh, terus jadi ribut, terus yang bully disalahin juga karena lu berantem, padahal bullynya stand up from himself atau herself gitu, tapi jadi salah dua-duanya. Oh lu juga salah, soalnya lu stand up gitu, soalnya lu menghajar balik bully gitu kan. Ngaco, kacau balau masyarakat kalau ngelihat sesuatu tuh sesederhana itu doang. Kebiasaan untuk dua-duanya harus salah gitu. Kedua, yang dipertanggungjawabkan adalah yang masalah kriminal dong. Kalau misalnya orang udah ngelakuin tindakan kriminal, dalam hal ini pembunuhan, menghilangkan nyawa orang, ya dia harus bertanggung jawab. Dan dalam kasus ini, ini bedain kasus. Dalam kasus ini dia salah. Dalam kasus perselingkuhan, kalau terjadi dan kalau memang benar terjadi, ya silakan salahin yang menurut lo salah gitu. Tapi yang ini jangan digabung nih. Memang ada kesinambungan antara keduanya. Cuman lu nggak bisa gabungin. Jadi kayak tadi gue bilang, di skor aja gitu loh, dibanyak-banyakin mana banyak, mana bener, mana kurang gitu. Aneh. Dan berikutnya, kalau ini dibiarkan, ini jadi problem di tengah masyarakat bahwa setiap sesuatu itu harus ada hukumannya, dan hukumannya itu tergantung apa yang menurut lu oke gitu loh. Kalau selingkuh bisa jadi alasan untuk membunuh, besok apa? Orang hina gue boleh gue gampar. Menarik sih menurut gue. Gue sampai sekarang masih
moral gue bilang jangan dong gitu. Tapi kesiapan fisik dan lain-lain seru nih. Udah boleh fight back kalau dikata-katain online gitu. Ngerti gak sih lo? Tapi nggak boleh. Jangan dong. Bahaya dong. Chaos dong masyarakat. The strongest yang hidup dong. The weak bakal jadi second class citizen dong. Dan dari itu semua yang gue khawatirkan adalah kita mewajarkan kekerasan gitu. Kita mewajarkan perilaku-perilaku tindakan seperti ini hanya karena seseorang salah gitu. Kekerasan adalah jawabannya. Kekerasan adalah kunci gitu. Dan kan bahaya banget kalau kekerasan adalah jawaban dari segala permasalahan di dunia ini. Kayak jago aja lo ntar kalau misalnya lu yang salah. Bisa fight back lo. Dan menurut gue balik lagi ke permasalahan kita bermasyarakat sih. Kita kayak gak rela gitu kalau orang tuh ada salah dikit gitu. Gak rela gitu kalau sesuatu itu bisa clear salah dan udah selesai gitu loh. Oh salah nih orang ngilangin nyawa orang, selesai. Giliran ada yang clear salah ya, tapi mereka juga hobi ngelakuin ya, lu gak bisa lihat itu sesuatu yang clear salah ya. Ini ada orang ngilangin nyawa orang, salah dong, selesai. Ya kan, dengan sengaja, dengan niat gitu. Jelas salah gitu ya, jelas dengan niat gitu ya, bukan ketidaksengajaan gitu ya. Ada aksi yang dilakukan, ada saksi banyak, selesai kan salah gitu. Clear salah gitu. Tapi di sisi lain masyarakat gitu, banyak hal yang clear salah tapi lu jawabannya juga nyebelin gitu. Lagi-lagi contoh, motor naik ke trotoar, motor lawan arah, salah nggak? Salah. Tapi banyak orang lakuin bang. Tapi saya buru-buru bang. Tapi kemarin saya nggak apa-apa. Ngerti ya? Sesuatu yang clear salah aja lu muter gitu loh, ngeles aja gitu loh, bermain-main aja di situ. Kita ilmu pengetahuan kayak ditiadakan gitu di situ loh. Sama akal sehat jadi kayak milik orang-orang yang cukup berprivilege aja jadinya. Dan orang-orang yang mau fight dan bertahan untuk menjaga akal sehatnya. Bayangin para kelas menengah itu melawan balik dan tidak lagi mau pakai akal sehat gitu kan. Dan lagi-lagi kenapa gue bikin ini semua? Kenapa gue ngomongin ini semua? Karena gue takut orang-orang kayak gini itu banyak dan ternyata tinggal di sekitar kita. Mereka terlalu aneh sama daya pikirnya, nggak bisa jelas mana yang benar, mana yang salah, nggak bisa melihat dunia abu-abu, semua mesti hitam putih dan seputih-putihnya yang mereka inginkan. Dan one day lo akan berurusan sama mereka. Ribet nggak hidup lo? Ngeri nggak lo? Dan jumlah mereka banyak. Ya gue cuma nggak mau takut sendirian. Tentu ini upaya gue juga untuk bantu ya sharing dan edukasi juga, biar orang kayak gini makin gak banyak. Dan setidaknya gue ngumpul sama my pack gitu, sama orang-orang yang masih mau jaga akal sehatnya gitu. Dan tentu saya sangat paham, saya sangat sadar betul, saya sangat mengerti betul, saya sudah tahu betul bahwa bisa jadi ratusan komentar yang keluar saya baca dan saya kumpulkan itu, ya nggak gue screenshot 100 juga gitu, adalah rage baiter yang paling rame labelnya sekarang. Itu mau orang nge-troll aja, rage baiter aja gitu segala macem. Ya gue tahu itu kemungkinan besar juga ada gitu, tapi bukankah itu makin mengerikan? Anggaplah itu semua adalah rage baiter. Tandanya apa? Bukankah itu masyarakat yang lebih mengerikan? Mereka tahu mereka salah, mereka tahu itu keliru, mereka tahu itu tidak tepat, mereka tahu mereka menyuarakan sesuatu yang berbahaya, dan mereka labeli itu semua sebagai komedi. Rage baiter. Lu gak paham culture rage baiter, no? Oh, itu masyarakat tingkat lanjut yang lebih mengerikan menurut gua. Menurut keyakinan saya di seluruh video ini, menurut keyakinan saya di seluruh channel Halo Bening, menurut keyakinan saya. Terima kasih Bapak Panji Pragiwaksono. Tapi kalau menurut keyakinan kalian bagaimana? Komen di bawah. Kalau kalian suka sama pembahasan society seperti ini dan kalian mau support gue, lakuin dengan sesimpel klik tombol subscribe. Kalau udah tombol like. Komentar hari ini datang dari video yang gue buat di short ya. Jadi gue ke Tokyo dan ada atraksi seru. Mau coba nggak lu digampar sama cewek brotot gitu? Gue videoin dong dan gue jadiin konten, dan komentarnya datang dari Klinks the guy, same guy who wrote bagaimana sosial media menghancurkanmu by the way. Sialan. Tapi sumpah men, gue penasaran banget rasanya apa sih digampar sama cewek yang brotot. Dan jawabannya sakit banget anjing, gue gak mau ngulang gitu. Sakit banget, sakit. Dan emang udah disclaimer bakal sakit loh, mereka cewek brotot. Dah gitu. Ya gue dengan sadar mencobanya dan gue gak mau ngulang sih. Gue yakin lah sama yang ada di eksibisi cosplay gitu gak sesakit ini. Gila, ini sakit banget. Gak mau lagi gue. Mau komentar kalian dibacakan buat seru-seruan? Komen di bawah. Dan ya, sekian seputar internet untuk episode kali ini. Gue udah mending pamit undur diri. Dan untuk kita semua, turut berduka buat korban, turut berduka buat keluarga korban. Dalam kasus pembunuhan ini, bisa gak sih kita ngebelain pelaku? Stay clean and sound.